Salam Nusantara, sahabat Nusantara. Di sore ini kita akan berbincang mengenai jalur rempah. Rempah itu biasa kita gunakan untuk makanan seperti masakan Padang, tapi tentunya hari ini kita tidak akan bicara soal makanan, kita akan bicara soal jalur rempah itu sendiri. Yang akan dibahas garis besarnya nanti oleh Profesor Yudi Haryono. Kemudian saya bersama rekan-rekan dari Nusantara Center lainnya, ada Pak Indra, ada Tuan Syani, dan Bapak Bowo. Oke, kalau begitu langsung kita serahkan kepada Prof. Yudi untuk pembahasannya. Silakan, Prof. Ya, sahabat Nusantara yang baik hati, mempelajari rempah dan jalurnya adalah mempelajari Indonesia purba. Kita tahu bahwa bangsa asing, Eropa terutama, datang ke Indonesia pertama kali adalah mencari rempah. Dalam bahasa joke, perempuan-perempuan di Eropa itu merasa makanannya nggak enak kalau nggak ada rempah, sehingga mereka kemudian bersekutu dengan ibu-ibu rumah tangga yang lain, mendorong suami-suami mereka untuk melalang buana mencari sumber-sumber makanan yang membuat makanan mereka menjadi enak. Jadi kalau kata Ong Hok Ham, penyebab dari kolonialisme itu adalah perempuan-perempuan yang mendorong suami-suaminya untuk mencari rempah. Maka datanglah mereka ke sini, terutama ke Maluku, karena di Maluku itu ditemukan berbagai rempah ya. Ada cengkeh, ada pala, ada merica, ada kayu manis, dan seterusnya. Sayangnya, Pak Usub dan teman-teman, sejarah rempah kita itu absen di seluruh kurikulum nasional kita. Di sekolah formal, di sekolah informal, di sekolah non-formal, praktis tidak ada mata kuliah rempah. Padahal jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, bangsa ini sudah terbiasa menjelajah dunia dengan membawa rempah. Makanya disebut dengan jalur rempah. Jadi jauh sebelum ada jalur sutra yang didesain oleh bangsa China, sebelum ada jalur orientalis yang dibangun oleh Amerika dan Eropa, kita sudah punya jalur rempah di mana jalur-jalur itu menghubungkan kota-kota di Nusantara dengan kota-kota di seluruh dunia. Saya pernah menelusuri rempah di Spanyol, dan di sana ditemukan satu kastil yang dibangun sekitar 600 Masehi hanya dengan modal satu kantong cengkeh. Bayangkan tuh, kastil kalau kalau kemarin pas kita datang itu di kurs rupiah harganya 18 triliun. Itu hanya dengan sekantung cengkeh. Bisa bayangkan saat itu betapa kayanya kita karena bisa membangun kastil sedemikian besar di kota lain, di belahan dunia lain, hanya dengan salah satu saja dari sekian kekayaan yang kita miliki. Terus dengan demikian maka diskusi sore hari ini sebenarnya adalah nanti mendorong berbagai pihak, terutama guru-guru, untuk mempelajari kembali jalur rempah, mempelajari kelebihan-kelebihan rempah. Syukur-syukur kita kemudian menghidupkan kembali jalur rempah, sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan negara yang besar, karena beberapa tumbuhan itu hanya tumbuh di Indonesia dan tidak berkembang di negara lain, sehingga tingkat kebutuhan dan ketergantungan bangsa lain terhadap rempah yang kita punya itu relatif tinggi. Dan ini adalah kerja raksasa. Kenapa kerja raksasa? Pertama, tidak ada kurikulumnya. Kedua, tidak ada bukunya. Ketiga, tidak ada pikiran-pikirannya. Keempat, tidak banyak tokohnya. Kelima, belum menjadi pengetahuan yang diingini terutama oleh elit bangsa kita. Jadi kita ini termasuk orang yang agak aneh. Ketika orang lain tidak ngerti, ketika orang lain abe, kita mulai memikirkannya. Itu kira-kira, Mas Yusuf. Iya, terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya kita ini mungkin punya segalanya untuk bisa menguasai dunia ini ya, Prof ya. Ya. Dengan rempah itu khususnya ya. Karena seperti yang tadi Prof bilang, bahkan itu adalah jokes. Kita ini dieksploitasi karena perempuan-perempuan itu ingin makanan yang enak, yang lebih enak, yang lebih lezat. Oleh karena mereka mencari rempah ke Maluku. Mungkin Kang Syani ada tambahan pandangan soal jalur rempah ini? Ya, saya selalu teringat
tentang bahasa sejarah, la histoire le petit, bahwa sejarah adalah pengulangan. Dan saya yakin bahwa rempah pada masa itu menjadi primadona dunia, sehingga penyebab penjajahan purba itu bangsa-bangsa asing ke Indonesia adalah rempah. Yang terjadi sekarang, rempah ini tidak terlalu dikenal di kalangan generasi muda sampai ke anak-anak sekolah begitu. Tadi Prof. Yudi mengatakan tentang kurikulumnya pun memang sekarang belum ada ya Prof ya. Jadi bagaimana kalau itu dijadikan desakan yang kuat kita dari elemen masyarakat, budayawan, ilmuwan, agar kebijakan ke depan dari pemerintah ini mengadakan kembali gerakan nasional tentang rempah. Katakan daerah-daerah di Indonesia 33 provinsi 44 ini itu dijadikan potensi-potensi keunggulan rempah. Saya pernah mengetahui bahwa di Thailand itu atas kebijakan Raja Thailand itu menjadikan wilayah-wilayahnya itu memang desentralisasi begitu. Daerah A punya keunggulan rempah produk pertanian anu. Nah, dalam contoh yang serupa, bagaimana kalau ke depan hal itu juga kita bisa contoh 34 provinsi ini masing-masing bisa menjadikan keunggulan daerahnya untuk kembali menumbuh kembangkan produk rempah kita gitu, Prof. Kira-kira seperti itu, sudahkah ada kajian-kajian strategis dalam perumusan untuk membuat kebijakan jalur rempah Nusantara ini, Prof? Ya, Prof. Gimana, Prof? Tanggapannya, Prof? Sebenarnya gini, sebelum ke situ, isu corona sebenarnya adalah isu yang bisa diselesaikan lewat rempah. Bayangkan ya, ketika bangsa kita tidak sadar soal virus, dan tidak menyadari soal rempah, tiba-tiba alam raya, siapapun yang buat kita tidak tahu, atau katakanlah ada yang mengaku membuat virus itu, dan itu kemudian membangkitkan kesadaran kita soal rempah. Karena obatnya ternyata ada kunyit, ada jahe, ada yang lain, yang itu ada di seluruh tanah kita. Makanya kalau usulan Mas Ani soal pemetaan itu menjadi penting, dan mestinya kesadaran itu sebelum adanya virus corona mestinya gitu loh. Sehingga ketika ada corona atau corolla atau koron-koron yang lain, itu hal yang sangat mudah kita antisipasi. Sudah waspada ya, sudah punya antisipasi. Nah, itu artinya dari penjelasan Menteri Kesehatan dan Presiden soal berfungsinya rempah untuk mengatasi corona adalah penjelasan dan fakta memang kita tidak punya peta itu. Jadi misalnya provinsi tertentu karena di sana tanahnya cocok dengan kunir, tanamlah kunir. Provinsi tertentu cocok dengan kayu manis gitu. Kita nggak punya atau belum punya. Moga-moga nanti segera punya. Yep. Walaupun dulu masing-masing daerah itu sudah punya trademarknya. Misalnya soal barus. Barus itu hanya diproduksi di salah satu provinsi di Aceh. Di Aceh, di Sumatera. Soal kayu manis juga hanya diproduksi oleh daerah tertentu. Tapi itu dulu. Potret terbaru kita nggak punya, Pak Yusuf. Iya. Sebenarnya yang disampaikan Kang Syahni ini menarik. Jadi setiap provinsi itu nantinya semacam punya kebanggaan tersendiri ya, bahwa kami ini penghasil rempah jenis A, kualitas item terbaik tertentu ya, dengan kualitas. Ya. Jadi kalau perlu bahkan setiap provinsi itu punya semacam emblem rempahnya itu gitu. Itu sebenarnya menarik. Jadi membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa kita punya sumber daya yang nggak bisa dinilai harganya. Ya, sekaligus kita menumbuhkan spirit-spirit positif ketimbang spirit negatif. Seringkali kita di situasi kemasyarakatan ini kok lebih sering menyebut daerah-daerah itu kadang dengan bahasa-bahasa yang rasanya tidak terlalu positif. Seperti misalkan Bogor macet jadi kota angkot begitu ya, atau daerah lain kota banjir. Nah, mari dari sekarang ke depan dengan adanya jalur rempah ini kita malah mulai menjadikan itu identitas kota atau daerah yang positif ya dengan nilai rempah ya, tadi ya. Misalkan provinsi Anko itu provinsi jahe, memang keunggulannya di sana jahe, kayu manis, terus pala, barus dan lain-lain. Kalau perlu jalan-jalan juga dinamakan jalan-jalan rempah ya, lebih bagus mungkin ya. Jangan jalan-jalan yang mati, apalagi barat ya. Perumahan Philadelphia kan nggak menarik, tapi kalau perumahan rempah
atau perumahan kunyit kan menarik sebenarnya. Jalan kunyit, jalan kunir, jalan jahe, tapi memang mungkin kesadaran itu belum tumbuh. Ya. Ini topik ini sebenarnya cukup menarik. Saya kemarin juga sempat beberapa kali kunjungan ke daerah dengan organisasi kami, yaitu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, di mana sebenarnya potensi wilayah dari masing-masing keraton atau kerajaan atau kesultanan yang pernah ada, apalagi di daerah sekitar wilayah timur, Ambon dan ke utara atau dan sekitarnya, itu seperti Prof bilang tadi bahwa kenapa Portugis dan Belanda lebih fokus ke arah daerah-daerah tersebut, karena memang penghasil rempah yang cukup potensial, seperti dibilang bahwa sekarung cengkeh bisa membangun kastil di negara Spanyol. Itu kan luar biasa nilai dan harganya. Kita sempat ada zaman dahulu tuh, zaman BPPC ya, Badan Penyanggahan Cengkeh ya. Jadi itu dikelola oleh yayasan tertentu, tapi sekarang sudah nggak jalan. Padahal itu sebenarnya kalau terus dijalankan atau dimaksimalkan potensinya, itu luar biasa. Apalagi sekarang banyak lagi pembicaraan masalah ini yang sudah dibicarakan di Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Dan ini akan dijadikan suatu project atau sesuatu yang bisa menghasilkan buat kerajaan untuk mengelola wilayah masing-masing, sehingga mereka akan terus berkembang dan maju dengan potensi daerahnya masing-masing melalui rempah tadi. Sayangnya sekarang mungkin balik lagi ke research ya. Dahulu kita sudah banyak sekali mengenal banyak rempah, banyak sekali nilai-nilai yang sudah bisa kita jual dari hasil pertanian rempah tadi. Sekarang belum tergali lagi. Mudah-mudahan ke depan dengan banyaknya forum atau pembicaraan-pembicaraan seperti yang Profesor utarakan hari ini, itu akan membangkitkan gairah lagi anak-anak muda, terutama untuk di wilayah-wilayah keraton atau kesultanan yang tanahnya banyak, luas, tapi tidak produktif dan tidak maksimal, bisa dijadikan pertanian rempah dengan mungkin bekerja sama dengan universitas tertentu yang membidangi bidang pertanian seperti IPB. IPB juga siap kok, kemarin waktu kita di dermaga bicara bahwa kita mempersiapkan, bisa menyiapkan tenaga ahlinya, sementara lahannya dari keraton atau kesultanan. Itu bisa diajak suatu kerjasama. Dan Menteri Pertanian pun kemarin sudah bilang bahwa kita akan menyediakan data dan kita akan menyediakan tenaga ahli. Kalau perlu kita akan menyediakan budget. Kalau kita mau siap terjun ke lapangan semuanya. Ya Prof ya? Begitu ya? Gimana Prof tanggapannya dari statement Pak Bowo? Pertama gini ya, di masa depan dan sudah dimulai sekitar 20 tahun terakhir, virus weapon itu berkembang secara luar biasa sebagai perang generasi keempat. Dan antivirusnya itu rempah. Sebenarnya bukan rempah, lebih tinggi dari rempah, namanya herbal atau jamu gitu. Nah, virus sebagai alat perang saya kira tidak akan berhenti setelah corona. Pasti akan diproduksi kembali, terutama virus berikut ya. Ya, pasti dengan akan jenis yang berikut berikut, dengan yang berbeda. Sehingga ketika negara lain yang terkena virus itu masih bingung mengobati dan melawan virus itu, kita sudah punya antibodinya, kita sudah punya antivirusnya. Dan itu adalah prospek pasar yang sangat bagus. Ya, potensial market yang bagus ya. Nah, tinggal pemerintah bagaimana bekerja sama dengan para raja, para ratu itu yang supaya bagi tugas nih. Pemerintah misalnya menyusun roadmap 100 tahun rempah di masa depan. Blueprintnya dibuat, tugas pengelolaannya siapa, tanah milik siapa, modal dari mana, itu harus termasuk permodalannya mungkin disiapkan oleh pemerintah, bagaimana supaya bisa mengelola lahan-lahan kerajaan yang sampai saat ini masih kurang produktif, Prof. Ya. Saya kira itu Pak Yusuf. Jadi kita perlu mengkampanyekan terus bahwa bisnis rempah ini akan cerah di masa depan, karena virus sebagai alat perang itu akan tumbuh terus sebagai bisnis yang menguntungkan bagi negara maju, tapi pada saat yang bersamaan menguntungkan juga bagi kita ketika kita bisa menemukan antivirusnya. Berarti kuncinya kalau saya bilang mungkin riset ya. Jadi setiap rempah-rempah itu mungkin dia punya khasiat tersendiri yang bisa melawan virus atau apapun. Mungkin ada perusahaan jamu tertentu yang di daerah-daerah itu bekerja sama dengan salah satu universitas yang baru di daerah Maluku ya, kalau nggak salah. Dia ada kerjasama tentang penelitian rempah atau bagaimana, tapi tujuannya mungkin juga
bukan hanya sebagai penelitian kaum ilmuwan aja, tapi juga komersial mungkin ya, karena memang didukung atau di backup oleh perusahaan jamu tertentu. Saya tertarik ini juga, Bro. Pernah di dalam siaran televisi itu dikatakan bahwa salah satu tantangan kita tentang rempah ini, itu juga tadi herbal, adalah bagaimana menjadikan standarisasi dalam farmakologi, sehingga bukan rempah ini hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk dampak terhadap pengobatan. Dan hal ini pengobatan tentu nanti digunakan di fasilitas pengobatan rumah sakit, klinik. Nah, hal ini apakah hingga saat ini sudah selesaikah ataukah masih dalam perencanaan bahwa kandungan-kandungan rempah tadi distandarisasi sehingga masuk kepada farmakologi seperti hanya obat-obat sintetis begitu, Bro? Nah, ini sudut pandangnya harus dirubah dulu. Gini Pak Sani, kedokteran itu secara umum di dunia itu ada dua mazhab. Mazhab barat yang namanya penyakit itu ya datang ke manusia, penyakitnya yang harus dibunuh. Dan alat terbaik untuk membunuh penyakit itu adalah kimia. Obat-obat kimia. Di dunia timur sebaliknya, kalau ada penyakit datang ke manusia, manusianya itu disehatkan. Jadi penyakitnya itu bukan musuh. Sebab seluruh manusia yang sehat, asumsinya penyakit akan mati dengan sendirinya. Karena itu minum jamu itu bukan untuk membunuh penyakit, sehingga tidak perlu takaran. Dalam hal kebijakan pemerintah, mazhab tadi dijadikan aturan resmi apa belum, Bro? Nggak punya, kita nggak punya. Karena itu mazhab pengobatan, kedokteran dan kesehatan ala timur di kita nggak ada. Seluruh kedokteran kita itu kedokteran positifis, kedokteran yang mempelajari kimia. Sintetis. Makanya di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh universitas di Indonesia itu tidak ada pelajaran membuat jamu. Sehingga yang berkembang jamu di kita itu ya jamu gendong sama jamu masuk angin. Gitu loh. Jadi mungkin bagus. Tapi ya, itu pun basisnya masih basis pengobatan, bukan penyehatan. Kan beda itu. Bukan pencegahan ya. Bukan dikonsumsi hari-hari, tapi kalau udah sakit baru dia konsumsi tolak angin kayak gitu. Jadi mestinya bangsa timur itu tahu bahwa yang namanya vitamin berbasis rempah, protein berbasis rempah, whatever soal basis rempah itu, fungsi utamanya sebenarnya adalah menyehatkan seseorang. Yang kalau dia sehat, seluruh virus, seluruh penyakit datang ke dirinya itu menjadi imun. Itu beda. Jadi kita tidak perlu risau karena vitaminnya harus berapa tablet, harus berapa liter, enggak begitu. Nah, karena itu pemerintah jangan serta-merta mewajibkan ahli jamu itu harus menggunakan takaran-takaran seperti di barat. Takaran itu harus ada karena dia mengandung efek samping. Jadi kalau Anda memberikan bodrek harus 50 mg sebab kalau 600 jadi gila, kira-kira gitu, atau jadi stres atau jadi melahirkan bisul. Makanya harus jelas ukurannya. Kalau kita minum jamu atau minum vitamin itu sebanyak-banyaknya makin banyak makin bagus. Kan nggak ada efek sampingnya, efeknya ke depan. Itu. Jadi jangan terjebak, itu satu. Yang kedua, kerja keras kita meyakinkan masyarakat juga bahwa daily jamu itu penting. Sebelum menjadi kurikulum di sekolahan, sebelum menjadi kebijakan publik oleh pemerintah, sebelum menjadi bisnis yang menggiurkan, kita harus meyakini bahwa minum herbal, minum rempah itu sebenarnya adalah satu semangat bersyukur kepada Tuhan bahwa semua yang ada di Indonesia itu bermanfaat, apalagi juga nanti bisa dibisniskan. Berarti seperti hanya gerakan nasional minum susu. Iya, mungkin bisa kayak zaman dulu di taman kanak-kanak diajarkan bagaimana cara sikat gigi, ya kan, yang baik, cara mencuci tangan yang baik. Mungkin dari sekarang juga sudah bisa dibiasakan tuh bagaimana minum jamu gendong dari tingkat taman kanak-kanak, ya kan, dibiasakan gimana kita membiasakan anak-anak bahwa jamu itu bukan sekedar obat, tapi ini adalah sebagai satu untuk menambah vitalitas mereka selama belajar. Imunitas juga dari penyakit ya. Jadi akhirnya mereka nggak gampang kena diabetes atau dengan demam berdarah atau penyakit-penyakit yang lainnya, flu dan lain sebagainya. Apalagi cuman corona, mungkin dengan jamu bisa jauh lebih mudah. Ya nggak? Anak-anak kalau udah imun kan hebat ya. Jadi nggak Pak Naryana? Gimana nih, bos jagung? Iya. Pak Naryana gimana? Mungkin ada masukan diskusi ini. Saya kurang begitu mengerti tadi yang awal kita pembicaraan itu kan
jalur rempah. Iya. Ini yang didiskusikan. Nah, ini apakah jalur rempah ini? Tapi tadi Profesor Yudi juga mengatakan bahwa ada jalur sutra, ya kan? Link Nanti, bisnisnya. ya. Jadi memang Perlintasan jalur bisnisnya. itu bukan jalur imajiner barangkali Iya. begitu ya, Prof ya. Nah, mungkin Profesor Yudi bisa menerangkan sedikit ke kita apakah jalur rempah itu kalau bukan jalur imajiner dulu jalurnya kemana aja, Prof? Urut-urutannya ya. Perdagangannya tuh apa? Jalur perdagangannya. Sampai disimpulkan bahwa ini jalur rempah begitu. Karena kita tahu kan pertama bahwa orang Belanda yang datang ke kita itu orang Portugis itu Vasco da Gama kan dia pertama. Tapi kata Profesor ini tadi kita jauh lebih tua dari itu kan, karena jalur sutra itu kan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad juga dia sudah ada. Nah, mungkin perlu kalau ngelihat kastil yang di Spanyol yang umur dibuat tahun 600 Masehi, itu asumsinya Setelah Nabi Muhammad. sebelum tahun 600 sumber-sumber rempah itu sudah sampai sana. Kan nggak mungkin rempah datang tahun 600 lalu dibangun tahun 600. Berarti kan Sudah ada sejak sudah sebelum ada tahun 600. sebelumnya. Nah, asumsi itu memberikan keyakinan kepada kami bahwa beberapa tempat yang lain, karena saya kebetulan hanya ke 2 tempat ya, di Spanyol sama di Finlandia waktu itu. Sementara teman-teman yang lain itu melihat beberapa kota yang lain juga ditemukan mirip-mirip gitu. Ada sekolahan tua di Inggris Selatan, saya lupa kotanya itu. Menurut catatan tahun 200 Masehi itu dibangun atas sumbangan orang kaya yang lewat karena dalam bentuk 20 karung kayu manis. Nah, itu hampir 28 hektar luas tanah sekolahnya di Inggris, di Inggris dan masih bagus. Bayangkan, dibangun tahun 200, sekarang sudah 2020. Berarti kan hampir 1800 tahun lebih. Dan tahun 200 itu asumsinya berarti kan jauh sebelum kita kedatangan Belanda dan Portugis gitu. Memang ada 2 pendapat. Apakah kayu manis itu berasal dari Indonesia atau kawasan Nusantara atau dari tempat lain? Nah, pendapat yang pertama mengatakan berasal dari Afrika, pendapat yang kedua jelas berasal dari Indonesia. Nah, let's say katakanlah itu dari Afrika, bukan dari Indonesia. Tapi ada yang mengatakan dari Indonesia, berarti kan asumsinya Indonesia pernah atau bangsa Indonesia di masa lalu itu pernah mengirim kayu manis ke tempat-tempat lain. Bukan hanya ke tempat itu, hanya ke tempat-tempat lain karena asumsinya berarti kita produsen kayu manis. Kita produsen kayu manis dan pada saat yang bersamaan kayu manis yang ada di kita itu dinikmati oleh beberapa tempat. Jadi sudah jadi jalur, makanya namanya jalur laut ya, jalur laut. Tidak melalui udara, tidak melalui darat, tapi lewat laut gitu. Dan itulah mengapa Pak Jokowi punya mimpi membangun poros maritim, karena asumsinya kita dulu pernah memiliki kapal yang kapal itu membawa produk-produk rempah dan herbal ke beberapa kota. Itu yang kemudian disebut sebagai spice route. Nah, spice route ini memang belum matang sebagai sebuah roadmap dan protokol kebesaran Indonesia, karena memang semasa menjadi negara Indonesia jalur-jalur itu sudah habis. Karena kebanggaan kita memiliki rempah itu sudah diambil oleh negara-negara lain gitu. Nah, makanya maunya saya dan teman-teman itu menghidupkan kembali jalur rempah dengan cara memproduksi kapal yang besar, kalau perlu kapal induk, datang ke kota-kota di Eropa, ke Amerika itu membawa sesuatu yang mereka butuhkan, terutama di musim-musim di mana mereka tidak menghasilkan makanan. Musim salju gitu ya. Karena itu akan menguatkan dan membuat makanan-makanan lokal itu menjadi lebih berbobot dari sisi apapun gitu. Dan itu tinggi sekali nilainya. Nah, sayangnya kita harga jualnya cukup potensi ya. Jadi dalam arti bahwa jalur itu sebetulnya ada ya. Ada. Jadi bukan jalur. Jadi trekking jalur lama mungkin ya. Jadi tadi yang akan dihidupkan lagi dengan program tol, mungkin tol lautnya Pak Jokowi ya, seperti begitu. Mungkin juga bisa berkaitan dengan programnya road beltnya Cina, apa sama gitu? Beda. Jadi gini, kalau jalur rempah itu dulu direplikasi oleh VOC dan Belanda, sehingga VOC dan Belanda berhasil menghidupkan 14 kota di dunia.
Jadi kita lebih ke barat dan utara. Kalau jalur Silk Road-nya Cina itu ingin menguasai dunia keliling. Nah, bedanya lagi yang kedua, jalur rempah itu bersifat kebudayaan, jalur sutra itu bersifat militer. Jadi negara-negara yang invasi ya. Negara-negara yang dilewati oleh Cina itu diinvasi dengan cara dipinjami, dijadikan daerah perdagangan, kemudian ujungnya diambil sumber dayanya ya. Jadi mirip dengan Orientalism Route, karena memang pertarungannya kan timur barat itu, timur dalam hal ini Cina adalah ingin imperial seperti Amerika, Amerika juga imperial seperti negara-negara yang memang pernah imperial gitu. Ya, menarik sekali Prof. Jadi kita ini memang punya sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, yang kita bisa menjadi sejahtera dengan itu, yang seharusnya itu kita manfaatkan, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Karena terbatasnya waktu, saya kira kita selesai sampai di sini. Terima kasih perhatiannya dari sahabat Nusantara. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Salam Nusantara.